Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan membahas tentang high performance liquid chromatography. Ya, ini buka aja dulu ya. Oke, karena sendirian saya ya. Oke. Nah, HPLC ini ya atau kromatografi itu ya, suatu analisis yang ya paling keren lah di antara semuanya. Karena apa? Dia dipisahkan dulu baru kemudian dianalisis. Kalau spektro kemarin dia ya yang ada aja dianalisis kan seperti itu. Nah, tahapan dari analisis ini panjang ya, makanya orang banyak yang mengerjakan kromatografi itu malesnya karena kerjanya nggak cepat ya, kerjanya panjang tapi benefitnya banyak ya seperti itu. Oke. Nah, analisis ini dimulai dari preparasi, terus kemudian nanti mulai injeksi ke alat HPLC-nya ya, terus kemudian nanti perhitungan data. Itu secara garis besarnya. Nah, tahapan awal yang harus kita kerjakan ya ketika kita mau analisis HPLC adalah teman-teman harus siapkan dulu yang namanya fase gerak dan fase diamnya. Ya, jadi di sini fase gerak dan fase diamnya teman-teman harus siapkan agar supaya apa? Agar nanti nggak salah. Kita nggak coba. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah siapkan yang namanya metodenya ya. Karena fase diam dan fase gerak kadang-kadang di beberapa daerah di Indonesia itu nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ke Papua atau Maluku kadang nggak ada tapi mahal banget ya. Yang ketiga adalah si metodenya. Metodenya cuma cari aja di jurnal ya, di jurnal cari, tetapi biasanya di jurnal juga kadang-kadang ada yang disembunyikan gitu ya. Jadi memang ini challenging banget gitu ya, tapi kalau udah berhasil itu sama kayak misalnya kalau teman-teman menaklukkan cowoknya atau menaklukkan ceweknya gitu ya, jadi bangga gitu ya, sama kayak yang video ini nih ya, seperti itu gitu ya. Tapi itu yang pernah saya alami dulu pada saat dari sini gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah kita siapkan si pelarutnya ya, mobile phase-nya ya. Stationer phase-nya udah ada, kita bisa pakai C18 gitu ya, yang biasa, yang normal semua C18. Nanti ada ukurannya segala macam gitu ya. Terus kemudian kita siapkan si pelarutnya. Nah, nyiapkan pelarutnya nggak sembarangan teman-teman ya, meskipun kita sudah punya etanol, metanol, acetonitrin, itu tetap aja harus kita menggunakan yang gradient gate for chromatografi ya. Artinya minimal itu adalah PA, pure analysis gitu ya. Di bawah itu yang terjadi apa? Satu, analisisnya pasti udah nggak bener ya, udah nggak usah ditawar-tawar ya. Harganya ada mahal dikit nggak apa-apa, tapi memang ya begitu ceritanya, jangan sampai ditawar-tawar ya teman-teman ya. Ini proses preparasi sampel ya, proses preparasi sampel yang terjadi adalah sampelnya taruh di atas. Oke, tinggal didorong pakai siring. Cepet banget banyak, keren banget ya. Udah langsung jadi di bawahnya tuh. Nah ya. Oke. Tadi kita udah lihat cara preparasi sampel ya. Jadi sebenarnya di situ ada yang namanya membran filter. Nah, ini Whatman 0,45 mikro nilon. Ya, Whatman 0,45 mikro nilon. Ada yang 0,2. Ya, 0,2 pakai apa? Ya, digunakan untuk menyaring. Ini sama kayak yang tadi nyaring ini nih. Sini nih. Lihat nih ya. Dia nyaring nih. Nah, dia nyaring tuh. Ya, itu nyaring mobile phase. Jadi sama, ini 0,45 ini juga sama 0,45 lagi ya. Nah, ini ya harganya murah, cuma 30 ribuan. Ya lebih mahal 35.000 lah paling mahal ya. Karena belinya harus 1.000, ya, 100 ribu atau banyak lah ya, nggak bisa tuan ya. Jadi tetap banyak ya. Oke. 0,5 ada nilon, ada yang selulus, ada yang BTFE, macam-macam ya. Dan ini satu tidak masuk si gelembung udara ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan nanti dimasukkan ke dalam si botol vial ya. Oke, next kita lanjut ke yang lainnya ya. Terus kemudian setelah kita punya barangnya, gradient gate chromatografi, mau acetonitrin mau metanol gitu ya. Terus kemudian musuh utama dari HPLC adalah yang namanya bubble ya. Bubble adalah musuh utama dari HPLC
Dimana kalau ada bubble itu nanti satu menghalangi tersebarnya si sampel di kolom. Terus yang kedua, kalau dia misalnya bubble-nya ada di bagian di bagian detektor, nanti dia menghalangi ada sinar masuk dan sinar keluarnya dari si detektornya. Ya, biasanya dari sini pakainya pakai detektor UV vis, gitu ya. Nah, apa yang mesti kita siapkan untuk menghilangkan bubble? Yang pertama kita harus saring ya teman-teman, kita harus saring. Oke, di sini ada alat penyaringnya. Nah, ini ada tulisannya ya, terus kemudian ini ada saringannya ya. Nanti di sini kita tambahkan si membran filternya ya. Terus kemudian ada bagian vacuum flashnya di bawah. Oke, kita ambil dulu. Ada di sini. Ya. Nah, ini adalah vacuum flash teman-teman semuanya. Di sini nanti ini teman-teman harus masukkan ke dalam yang namanya pompa vakum. Ya, ini pompa vakum ya, macam-macam ya, pompa vakum itu macam-macam ya, seperti ini contohnya ya. Nanti kita sambungkan ke sini ya, seperti itu. Oke, cara kerjanya gimana? Ini vakum flash kita taruh di sini saja ya. Terus kemudian ini ada ini tadi ya, si apa namanya, si reliever, kita sebutnya biasanya reliever, kita di sini. Oke, nah di atas ini nanti kita tambahkan membran. Ya, membrannya bisa kita pakai nilon. Nah, ini membrannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini membrannya yang warna putih ya, teman-teman semuanya ya, bukan yang warna biru. Yang warna biru ini adalah untuk tangan kalian memegang ya, karena tangan kalian itu kotor. Ya, banyak dosanya. Ya. Nah, dimasukkan ke dalam sini, terus kemudian nanti ditutup seperti ini, ya. Terus kemudian dicepit. Ya, satu lagi. Nah, ini jepit begini ya teman-teman ya. Oke, posisinya seperti itu. Nah, terus kemudian solventnya ditaruh di atas, masuk ke sini, nanti kemudian disedot pakai vakum, langsung turun ke bawah, ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah di vakum flash tadi, teman-teman masukkan ke botol dalam botol seperti ini, ya. Nah, ini ada tulisannya ya. Ada acetonitril, tanggalnya berapa, disaring, udah disonikasi, udah diokein semuanya ya. Jadi ini seperti ini, ada tanggalnya. Ya, biasanya kalau saya tambahin siapa yang bikinnya, kan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kalau nuangnya nggak boleh tuang langsung besar gitu ya teman-teman ya. Jadi tuangnya harus pelan-pelan, jangan sampai timbul bubble lagi. Ya, pokoknya bubble itu musuhnya di APLC aja pokoknya ya. Kalau di GC bukan itu musuhnya. Ya, nah untuk yang tadi membran filter tadi itu dia cairan lewat tapi udara nggak lewat teman-teman ya. Jadi cairan lewat, udara nggak lewat ya, itu keunggulannya ya. Jadi udara nggak masuk lagi. Setelah masuk ke dalam botol-botol yang seperti ini, kita masukkan ke sonikator. Nah, masukkan ke sonikator, masuk sini ya, kita buka biasanya 30 menit, 2 kali 30 menit ya di sonikator misalnya ya, seperti itu. Terus kemudian kalau sudah, kita masukkan ke atas sini teman-teman. Ya, di sini. Nah, ini ada mobile reservoir-nya. Ya, karena ini tipenya adalah gradient grade. Ya, jadi ini ada 4, ada yang 6 juga ya, tergantung valve-nya. Ini ada 4 ya. Di sini setting ini ada A B C D A B C D. Yang A-nya apa, yang B-nya apa, yang C-nya apa, yang D-nya apa. Itu harus dicek. Benar-benar harus dicek, karena kenapa? Jangan sampai salah ya. Metode udah ada, terus kemudian fluoridnya udah ada, ketemu ininya sudah ada, tapi kalau salah masukinnya nggak jadi. Ya, jadi di sini ada 2. Yang ini mereknya Shimatsu, yang di sini, yang ini mereknya Hitachi. Ya, dua-duanya udah familiar. Ya, seperti itu. Nah, dari sini, ya, dari mobile face ini, ya, ini disaring begini, nanti akan masuk ke namanya digester. Nah, digester ini fungsinya untuk apa? Untuk mendigest. Ya, jadi artinya yang sini tadi yang kita udah 2 kali, satu saring, satu lagi disonik, di sini tetap dihilangin lagi, itu yang namanya bubble. Ya, bubble pokoknya musuhnya di APLC. Ya, nanti di sini didigest, ya. Terus kemudian nanti dia akan masuk ke sini. Ya, ini dari ini ya, ada 4 ya teman-teman ya, sini 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4, nanti masuk ke sini.
Nah ini masuk ke sini, nah ini bisa dibuka. Nah ini masuk ke sini juga bisa dibuka. Nah, maaf ya ada ini ya. Nah di dalam ada yang namanya solenoid valve. Nah solenoid valve itu digunakan untuk apa? Solenoid valve itu digunakan untuk membagi. Ya, jadi kalau teman-teman ingat keran, jadi dia tuh membagi si aliran si mobile phase tergantung dari metode yang dimasukkan di komputernya seperti apa. Jadi komputer pegang penuh, terus kemudian dia masuk ke sini, dia akan buka tutupnya berapa. Misalnya komposisinya 30 banding 50 banding 20 misalnya, gitu ya. Jadi nanti dia di situ akan dibagi sendiri oleh si solenoid valve sini. Nah, oke. Nah di sini ada program, ya di sini ada program. Nah ini ada program. Ya, di sini ada macam-macam, ada pompa. Nah, kriteria ada pompa bisa dari sini manual, run ataupun push. Ya, push ini digunakan untuk apa? Kalau misalnya di sini ada bubble, dia nanti akan ngelangin bubble-nya dengan kita buka yang namanya drain valve di sini. Ya, jadi alirannya nanti kalau sudah masuk ke dalam masuk ke dalam solenoid valve tadi, terus kemudian dibagi, nanti dia akan keluar di sini. Ini teman-teman ya. Nah, keluar dari solenoid valve masuk ke sini, nanti langsung di dua. Ya, dua ini dia kerjanya adalah paralel, ya. Beda dengan yang Hitachi, dia Hitachi kerjanya seri. Kalau seri biasanya lebih kuat dalam pompanya, tapi kalau paralel dia lebih awet, ya. Seperti itu. Nanti masuk ke sini, jadi ini ada 1, 2 ini digabung, 1 dan 2 digabung. Terus kemudian ini drain valve. Nah, ini kalau ada bubble dikeluarin di sini. Inilah yang namanya pompa dua ini ya. Oke, nah kalau nggak digunakan nanti keluar dari sini, keluar masuk ke pipa yang ini, ya seperti itu. Nah kalau misalnya udah nggak ada bubble, dari sini masuk ke dalam, ya masuknya nanti langsung dari pompa ke yang namanya namanya ada di sini mixer, ya. Nah ini adalah namanya kolom oven teman-teman, ya. Kolom oven kita nggak bisa buka karena kita lagi running, gitu ya. Nah dari kolom oven itu di sebelah sini, ya di bagian dalamnya di situ ada yang namanya mixer, ya mixer. Nah kalau di sini bisa dilihat nih, mas kesini mas. Nah ada yang bentuknya seperti ini, ya. Ini beda sistemnya karena semua yang dari mobile phase masuk ke sini, reservoir masuk ke sini 2, terus kemudian dari sini nanti masuk ke dalam solenoid valve di sini. Nah dari sini masuk ke dalam ini mixer. Nah ini mixernya bisa seperti ini. Jadi mixer itu di dalam ada kayak bola-bola kecil gitu, kemudian dia memixing. Ya jadi dia nanti akan mencampurkan di situ ya, seperti itu. Oke, terus kemudian, nah seperti itu mixernya. Nah dari mixer tersebut setelah dia tercampur mobile phase-nya, terus kemudian masuk ke dalam yang namanya ini ya injektor. Ini namanya injektor teman-teman. Nah ini injektor mereknya cuma satu di dunia ya, karena ini juga pakai ya, ini mereknya dari Ryoden ya, Ryoden dari USA. Hampir semua HPSC pakai itu semuanya ya, bahkan LCMS juga pakai. Nah ini nanti metodenya adalah dimasukin si siringnya. Nah siringnya seperti ini. Nah ini siringnya seperti ini ya. Ini volumenya 100 mikro ya teman-teman. Ujungnya tumpul. Kalau yang lancip nanti miliknya CC. Ya, ini ujungnya tumpul, gitu ya. Nah, di dalam injektor ini, yang itu bisa dijelaskan sih mas. Nah, ini sama mereknya Ryoden. Ini 20 mikro, ya. Ini ada keterangannya di sini. Maaf nggak kelihatan, 20 mikro. Nah, ini di sini. Nah, tulisannya nih, biasanya di sini sebentar. Nah, ini 20 mikro ya. Jadi ini loop sampelnya adalah 20 mikro ya, jadi 20 mikro. Jadi sistemnya begini, ketika inject itu adalah posisi dari loop sampel yang di belakang tadi yang 20 mikro tadi masuk ke dalam si kolom. Kalau posisi load adalah ketika kita memasukkan si sampel masuk ke dalam si loop sampel ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi dipahami kalau load berarti dia memasukkan ke dalam loop sampel, ketika nanti inject posisinya berarti dia memasukkan ke dalam si kolom ya. Oke, analoginya seperti itu. Nah, di sini di kolom oven itu bisa disetting suhunya. Ya, ada beberapa analisis yang memang membutuhkan suhu yang tinggi. Contohnya adalah analisis gula. Dia menggunakan refractive index. Dia menggunakan kolom
kolom polar. Beda dengan yang seperti ini yang menggunakan kolom non polar. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa disetting suhunya tinggi ya, bisa ini settingnya 35 atau 35. Nah, yang kalau di sini kita bisa setting lebih dingin lagi. Ya, di 20 bisa. Ya, karena dia ada termostatnya nih membentuk suhunya lebih dingin lagi. Kalau di sini tidak ada. Nah, di sini ada setelah di kolom ya masuk injektor masuk ke dalam kolom. Nah, dari dalam kolom nanti dipisahkan, dia terpisah gitu ya, sama seperti misalnya teman-teman misalnya punya teman satu kelasnya ada 100 orang, terus kemudian nanti memisah yang cowok sendiri, cewek sendiri, yang cewek tadi memisah lagi yang pakai jilbab, nggak pakai jilbab, dan terus misah lagi yang pakai jilbab pakai kacamata, nah seperti itu ya, jadi seperti itu ya gitu ya. Terus kemudian baru dideteksi jumlahnya berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, berapa yang pakai jilbab, berapa yang pakai kacamata, nah seperti itu ya. Nah, ngedeteksinya pakai apa? Deteksi ini kalau yang ini menggunakan diode array detector ya, beda dengan kalau yang ini menggunakan UV vis ya, jadi UV vis detector. Kalau ini menggunakan diode array detector. Keunggulannya adalah apa? Di sini tidak ada satu spesifik panjang gelombang maksimum yang digunakan ya. Kalau di sini kita menggunakannya adalah panjang gelombang, dan misalnya dari 300 sampai 400, sehingga nanti kita bisa deteksi sekian banyak senyawa yang terpisahkan dan di di panjang gelombang tertentu. Itu kita bisa maksimalkan di sini. Cuman kekurangannya adalah biasanya dia kurang sensitif, lebih sensitif yang menggunakan UV vis. Satu panjang gelombangnya. Nah, di sini ada D2 ini adalah deuterium, dan B adalah wolfram ya. Jadi D2 ini deuterium, yang B ini adalah wolfram. Nah, seperti itu. Artinya apa? Jadi ini panjang gelombangnya dari 200 sampai 340. Kalau yang wolfram dari 340 bisa sampai 1100 atau 900. Nah, seperti itu teman-teman ya. Setelah dari sini terus kemudian dia dibuang ya menuju reservoir. Ya, ada di bawah ya, seperti itu. Nah, bisa jadi setelah dipisahkan teman-teman, dianalisis terus kemudian dikoleksi ya, itu ada namanya fraction collector ya, mungkin alatnya ada di ruang sebelah. Jadi dia fraction collector, jadi dia nanti masuk ke dalam tabung, sehingga kita nanti akan tahu kalau misalnya di sini muncul puncak ya, di sini muncul puncak berarti nanti di tabung nomor berapa. Nah, di tabung nomor itu tadi nanti kita ambil, berarti itu senyawa yang kita tuju gitu ya teman-teman ya. Oke, ini sekilas introduksi tentang HPLC-nya gitu ya. Nanti bagaimana cara nginjeknya seperti apa, nanti kita tunggu mbaknya punya sampelnya ya. Oke. Nah, ini proses mau menginjek ya. Jadi itu di atas sana, kalau nggak kelihatan ya, nggak bisa di zoom soalnya kameranya gitu. Nah, ini mbaknya mau ambil siring. Nah, itu ya, jadi yang bisa pegang siring itu nggak cuma dokter aja ya teman-teman ya. Jadi yang kerja di HPLC ini juga bisa pegang siring ya. Tiap hari pegang siring banyak. Nah, di situ yang paling penting adalah jangan sampai ada gelombang udara ya. Pokoknya bubble itu musuh utama kita ya, musuh bersama. Oke. Nah, oke teman-teman, ini udah ready ya. Nah, ketika kita buka load tadi masuk ke dalam loop sampel. Nah, dimasukkan injek. Nah, ketika ditarik si siringnya, dia langsung otomatis masuk ke sana teman-teman. Set. Nah, itu udah langsung running ya. Itu ada tanda biru-biru, itu running. Masih dikit mas. Nah, itu running ya. Nah. Oke ya, kita sekarang lanjut ke bagian software di sini ya. Ada di sini ada softwarenya nih. Maju teman, maju ya. Kelihatan ya. Jadi ini softwarenya teman-teman, rumek ya, tapi ya biasa aja sebenarnya ya. Jadi kalau kita udah pernah tahu, biasa aja. Bedanya adalah nanti kalau kita masukin caranya gimana. Dan antara yang Hitachi dengan Shimadzu lebih enakan yang Hitachi ya, seperti itu ya. Di sini ada ini detailnya. Ini total flow-nya 1 mili per liter. 1 mili per menit, maaf. Ini B konsentrasi 62,3. Ya, ini dia gradien ya. Kalau misalnya dia gradien, nanti semakin lama dia akan semakin entah naik entah turun ya.
Nah kok B yang lainnya 0 ya, ini turun ya. Jadi ini semakin lama yang A nya, karena A nya itu kita total harus 100%, makanya yang A harus sisanya ya, seperti itu. Oke, terus kemudian ini ada tekanannya 168, 169, maksimal 300. Ini kalau settingannya belum dirubah, terakhir settingannya adalah 200 kgf, artinya hampir 66%-nya, sehingga dia nanti aman buat pompanya ya. Ini segitu ya. Ini ada minusnya, ini 335 derajat celcius, maksimumnya 45 derajat celcius. Ini low pressure ya. Nah ini datanya seperti ini teman-teman ya. Ini ada timenya 17,2223 sampai 60 menit. Lama banget. Nah ini adalah kromatogramnya. Nanti naik ke sini, nanti akan ada puncak. Ya, puncak itu menunjukkan bahwa dia nanti ada si senyawanya ya, seperti itu ya. Untuk yang lebih jelas, lebih mendalam lagi, silakan nanti hubungi Pusat Studi Biofarmaka Tropika ya, ABPM IPB, yang nanti akan ada paket-paket lah ya. Kalau mau belajar seperti ini berapa, mungkin 5 juta, mungkin 10 juta, karena ini mahalnya satu, metodenya materinya mahal, yang kedua modalnya juga besar gitu ya. Terus kemudian tidak semua orang bisa ya, tidak semua orang bisa. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai ini, terus kemudian nanti uji kompetensi gitu ya, terus kemudian nanti teman-teman lulus ya, terus kemudian di kerja di perusahaan, nanti bisa bisa dapat uangnya lebih besar ya, tidak seperti yang biasa-biasa saja ya gitu ya. Nah ini kita cek sedikit. Nah ini kita bisa geser-geser. Nah ini ada low pressure ya, ini settingannya. Ini ada datanya ya, ada pompanya maksimalnya berapa ya, ini seperti ini ya. Terus kemudian ini ada PDA. Nah ini PDA nya adalah si ininya ya teman-teman, si detektornya ya. Ini settingannya semua ada di sini ya, seperti itu. Nah nanti ketemunya adalah kromatogram ya. Nah untuk kromatogram ini teman-teman, nanti akan ada edisi khusus yang membahas tentang bagaimana kita baca kromatogram ya. Bagaimana kita baca kromatogram, nanti ada edisi khususnya ya. Dan cara menghitungnya gimana ya, jadi ada video sambungannya seperti itu. Terus kemudian kalau ingin bertanya lebih lanjut ya, silakan Anda tulis di komen ya. Saya akhiri untuk introduksi aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.